bisa diatur atau tim yang sudah terbentuk menyesuaikan dengan kegiatan masing-masing. Istirahat tempat, rak. Ya, baik, jadi untuk kegiatan pagi ini dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama Serdawawa, Siap. kelompok kedua Raka Herwanto, kelompok ketiga Serta Rudi, Siap. dan kelompok 4 Pelto Iwan. Untuk Pelto Iwan standby di Rancacili. Nah, untuk 3 kelompok ini tadi sudah disebutkan untuk masing-masing personilnya. Adapun tugas dan tanggung jawabnya untuk kelompok 1, bagian tugasnya sasaran di atapan di tengah 3 rumah. Rumah nomor 1 atas nama Bapak Riang, rumah nomor 8 atas nama Bapak Aman, rumah nomor 11 atas nama Bapak Adi. Untuk kelompok 2 12 rumah itu sasaran ada 6 ya. 18A Pak Unoy, 18B Pak Apep, 19 Ibu Asi, 21 Bapak Semija, 22A Ibu Ipah, dan 22B Ibu Jana. Kemudian untuk kelompok 3 Serka Rudi ada 5 rumah garis miring 6 kakak. Nomor 5 atas nama Pak Joko, nomor 7 Bapak Kak Siono dan Bapak Sujitmiko, nomor 14 Bapak Heru, nomor 16 Ibu Titin, dan nomor 17 Bapak Iseng. Nah, untuk kegiatannya nanti membantu warga yang tadi saya sebutkan mengemas dan mengepak barang, memindahkan dari rumah ke truk. Nanti satukan di situ, perankan fungsi Satpol PP sebagai pencatat. Nanti dari Satpol PP menyiapkan data dan dokumen untuk dicatat, sehingga apa yang sudah diangkut, dinaikkan, dan yang terakhir dibongkar di Rusunawa itu tidak ada kekurangan atau kelebihan. Kendalinya ada di kita semua. Yang pertama. Yang kedua, laksanakan kegiatan ini sesuai dengan petunjuk dan perintah dari pimpinan, humanis, dinamis, serta secara. Hai guys, masih dengan saya Boy Umar punya ceritanya. Ini adalah part 2 dari Kerta. Kemarin kita ke Rancacili. Di situ ada beberapa kepala keluarga mendatangani perjanjian, surat pernyataan apapun itu untuk menghuni di Rusun Nawa Rancacili. Karena berkaitan dengan direlokasinya mereka ini dari Kelurahan Angkit, Antapani Kidul menuju ke sana. Nah, sekarang ini saya di tahap kedua ini kita akan mulai untuk perpindahan. Nah, saya di sini saya bareng dengan wartawan dari sektor 22 Ule. Ya. Ini dari wartawan Pos Kota Jabar, bro. Mantap ya, gila. Media kondang, bro. Nah, Kang Ule, bisa ini nggak, Kang Ule, kalau Kang Ule sendiri bagaimana nih kegiatan ini, Kang? Kegiatan hari ini beda dengan kegiatan yang sebelumnya. Kegiatan hari ini sangat kondusif sekali. Sangat kondusif ya, dan bersifat humanis ya, Kang? Karena dari pemerintah sendiri, dari Satgas sendiri dilakukan secara benar. Masya Allah. Alhamdulillah warga masyarakat juga menerima dengan lapang dada. Gimana daya? Karena dia sebelumnya ingin direlokasi. Memang sudah ada keinginan untuk direlokasi, Kang? Keinginan direlokasi setelah kita berkoordinasi dengan masyarakat yang ada, yang diwakili oleh Pak Heru ya, dia sebelumnya sudah mengajukan untuk direlokasi ke Rusunawa. Kepada DPRD waktu itu dibilang. Tapi dengan adanya kegiatan ini dia cukup bersyukur, jadi langsung dia nerima. Gitu. Baik. Dan langsung disambut baik lah. Baik kalau gitu. Oke, terima kasih Kang Ule. Nah, tadi udah ngobrol dengan Kang Ule sedikitnya tentang kegiatan. Kenapa istilahnya warga ini sebenarnya udah pengen direlokasi, cuman sebelumnya nggak oleh DPRD ya, kita tahu lah DPRD kayak gimana ya bro ya, pokoknya kayak gitu deh gitu loh. Tapi akhirnya dari pemerintah, dari kewilayahan, dari Satgas Citarum Harum mensupport, Satpol PP mensupport, BPS mensupport semua. Sekarang ini perpindahan mereka semua diangkut oleh beberapa unit mobil dari DPU Kota Bandung, dari Satpol PP dibantu oleh Satgas Citarum Harum orang personilnya. Lumayan nih bro, hari ini akan cukup panjang. Kita akan ke Rusunawa Rancacili yang tempatnya di Derwati sana, di Kecamatan Rancasari. Baik, nanti kita lanjut lagi brother ya. Oke, masih dengan gue Boy Umar punya cerita. Ini bangunan-bangunan yang sudah mulai ditinggali oleh penghuni-penghuninya, sudah melakukan pembongkaran mandiri.
dibantu oleh ada Satpol PP, kemudian ada dari DPU Kota Bandung, dari Satgas Citarum hari ini juga ada, ini sudah ada dari Gober. Nah, memang ini salah bangunannya. Sama, ini ada Sungai Cejerian di samping saya sebelah kanan. Nah, ini ada pengangkutan barang-barang yang lagi didata. Nah, oleh beliau nih. Sudah dimulai. Nah, ini berlangsung sampai tanggal 16 nanti, 16 Juni. Untuk bangunannya akan di sorry, tadi agak distract dikit. Dari tanggal 16 nanti, ini bangunan akan semua diratakan. Karena memang tidak sesuai dengan aturan di mana ada bangunan di bantaran sungai. Sudah didata oleh ini. Ada Satpol PP. Sudah dikosongkan. Ya, semoga ini bisa menjadi satu pelajaran buat kita semua ya. Nah, ini sudah naik semua. Nanti kita akan lanjut ke Rancasili. Ini juga enak ada main pun dicopot Julio gitu kan dia makin mah. Ya jangan salah ke kerjaan Pak Matri main di kami wae ya bisa Pak. Cari waktu lagi kan. Ayo butuh nih nyokot datang jadi kayak ngopi gitu. Bro, gimana bro? Aman. Aman ya? Sudah semuanya atau gimana? Belum. Tinggal berapa lagi? Tinggal Satu lagi ya? masih menunggu kunci. Ini barang-barang rata-rata apa sih bro? Barang-barang pribadi atau gimana? Barang pribadi. Barang pribadi semua ya? Saya bareng dan sektor 22, Kolonel Infanteri Epi Gustiawan. Dan kita kan udah ngobrol nih bagaimana proses apanya semua. Tapi yang saya jadi supaya teman-teman juga tahu semua nih di rumah, semua yang ada, kok bisa sukses sih Dan? Suksesornya bener sukses gitu Dan? Dibawa ke komandan nih. Baik, terima kasih. Hari ini hari Rabu, Rabu tanggal 9 Juni 2021. Iya. Kalau kita melihat kita melakukan tindakan penertiban bangunan liar secara bertahap di sini. Ya, ini kita langsung berada di lokasi bangunan liar berada di Sungai Cidurian. Kita lakukan alhamdulillah dengan beberapa kegiatan sebelumnya. Oh iya. Ya, tahun 2020 sampai dengan sekarang. Ya, walaupun di awal kita melakukan terlalu banyak proses ya. Terlalu proses ya, karena mungkin pemahaman warga pada di sekitar itu. Ya, banyaklah pihak-pihak yang tidak mendukung ya. Akhirnya secara bertahap, berkala kita lakukan sampai dengan sekarang 2021 alhamdulillah. Ini sangat kondusif sekali. Ini bisa dibilang 100% ini Dan? 100% kondusivitasnya kita lihat ini. Kita mengangkut dengan ramah. Ya, warga yang membutuhkan barang yang kita angkut ke tempat relokasi di Rancasili aman berjalan, sehingga kita keberhasilan itu juga tidak hanya saya saja, ya tentunya dibantu dengan peran dinas terkait di sini. Di antara BPWS, DPU Kota Bandung, ya, sama DPU, kewilayahan ya Dan? Masuk kewilayahan, TNI Polri juga turut sama-sama, Satpol juga peran itu juga sama-sama di sini gabung. Ya, jadi tidak ada kegiatan yang tidak bisa kita lakukan selama kita satu tujuan, satu tim. Ya alhamdulillah kita lihat kondusivitas sekali, ya, berjalan aman lancar. Sampai apa sih Dan yang membuat ini jadi bisa begini? Kenapa sih Dan? Yang kita ditolak apa sih? Bagaimana approach-nya atau pendekatan komandan gitu kan? Dan tentunya perubahan karakter warga masyarakat tentang pemahaman berada di bantaran sungai, kita perlu waktu, perlu proses itu kan. Pemahaman itu kan tadi oleh mereka, dia ikuti, dia pelajari. Oh bener loh,
berarti kita sudah melaksanakan kegiatan suatu mitigasi Oke. sehingga warga itu paham. Terus kedua, memang ya secara pemerintahan peran juga kita melihat ada proaktif dan langsung turun aktif. Artinya apa? Menyiapkan suatu relokasi. Baik. Artinya dari kita Satgas secara fungsi dan jalan, secara peran pemerintah daerah menyiapkan relokasi ada, akhirnya tidak ada suara-suara dari pihak lain untuk yang mempolitisir persoalan. Alhamdulillah aman kok saat ini. Aman semua ya? Ya, tidak ada ini. Saya harapkan semua nanti kita bisa berjalan lancar, khususnya bagi warga-warga yang berada di sekitar Bandara Sungai. Kalau ke depan Bandung makin padat, perlu ada tata kelola di situ. Ya, sehingga warga memang benar-benar ditempatkan pada posisi yang memang layak di situ ya, dengan melalui Rusunawa tadi Rancacili. Oke. Nah, mantap. Cakep. Nah, benar. Ini langsung ngomong BBS sendiri, bro. Di depannya sudah ada ini ya, bro. BBS juga, bro. Ancaman pidana, bro. Tuh, bisa dilihat tuh, bro. Iya. Nah, Ancaman hukumannya 9 bulan penjara. mantap. Jadi jangan sekali-kali warga menempati tanah BWS. Saya bersama dengan Pak Joko dari pejabat BBS setempat di Kota Bandung. Pak Joko, bisa diceritain sedikit Pak. Sekarang kan kemarin kita kan di relokasi yang di Rumah Susun. Rumah Susun. Nah, sekarang kita di lokasinya nih. Saya pengen tanya lebih kepada, kita kan sama-sama tahu, saya juga ikuti juga dari awal nih Pak Joko ya. Bagaimana prosesnya? Wah, banyak permasalahannya. Kok bisa jadi berhasil sih? Kenapa sih Pak Joko bisa berhasil? Gimana caranya nih? Ya, terima kasih kebetulan kita kegiatan ini bekerja sama dengan sektor 22, Dinas DPW Kota juga SKPD Kota Bandung. BBWS mensupport kegiatan ini karena ini memang asetnya BBWS. Kita berkolaborasi. Yang jelas kita di sini sama-sama menjalankan aturan. Tapi saat kita mulai pelaksanaan, pendekatan kita selalu humanis. Kita selalu mendekatin warga, para kepala keluarga dengan kita jelaskan fungsi yang sebenarnya ini tanah siapa, peruntukannya untuk apa. Ya alhamdulillah kita secara humanis katakan berhasil 100%. 100% ya? Hari ini sampai ada kesadaran mereka minta dibantu untuk memindahkan barang-barang mereka ke rumah susun yang sudah kita siapkan dari kemarin. Baik. Nah, kalau rencananya untuk pembongkaran secara ini bangunannya kapan nih? Ya sesuai kesepakatan kita dengan dan sektor 22, Satpol PP, Dinas DPW Kota, kita tanggal 16 akan melaksanakan penertiban ini. Berarti minggu depan ya Pak ya? Ya, hari Selasa nanti kita dari BBS akan menurunkan eksavator. Rabu kali Pak? Hari Rabu. Hari Rabu kita menurunkan eksavator untuk membantu membongkar dan sekaligus kita ratakan. Diratakan semuanya. Nah, nanti ke depannya jadi apa nih Pak? Ya, sesuai permintaan kemarin pimpinan. Jadi di tahun 2002 itu akan kita bikin jalan inspeksi. 2022 ya? Kita usulkan di anggaran 2022. Jadi mungkin kurang lebih 1 km dari Kecamatan Antapani Tengah, Antapani Kidul, Cibodas, ini akan menjadi jalan inspeksi. Baik. Angkit, nah di belakang saya ada Dan Sektor, ada DBWS dari Ibu Camat. Kita akan pelepasan perpindahan dari Angkit ke Rusunawa Rancacili. Bisa dilihat ini mulai jalan nih. Mana aja nih orangnya? Nah, itu dia. Siap. Bungunya udah truk semua nih. Wah, tuh lihat tuh. Siap. Baik ya, hari ini pesta bersamaan ya, kita untuk melaksanakan pendataan dan pembantuan pengepakan barang. Hari ini kita akan melaksanakan pergeseran barang milik warga yang berada di Antapani Tengah maupun Antapani Kidul ya, di Sungai Cibodas maupun Sungai Cudurian menuju Rancacili. Ya, ini kita bisa melihat ya kondisi kendaraan termasuk yang warga. Hari ini kita antar menuju ke Rusunawa di Rancacili. Ya, secara simbolis atau secara kita lihat sama-sama kita sudah bisa menyaksikan. Oke, terus ya, terima kasih. Mobil itu bukan penuh. Sip. Dah, yuk. Dari
Turun, pelan-pelan. Nah, ini guys. Nih, ada Pak Joko di sini bareng dengan warga. Kita mengantar warga. Mana warga ya, Pak? Siap. Hati-hati. Ngadepnya sini, mundurnya. Belakangnya. Si kuat pakai iyo lah. Nah, ini sekarang barang-barang yang siap untuk dipindahkan ke dari LK Kota Bandung sudah membantu juga. Kemudian dari Satpol PP juga sudah membantu juga. Nah, sekarang ini warga siap untuk direlokasikan. Nah guys, ini di belakang saya ini proses pemindahan. Semua yang terkait, baik dari sektor 22, kemudian dari BBWS, dari kewilayahan, dari Dinas PU Kota Bandung, kemudian juga dari Satpol PP, bahu-membahu membantu masyarakat yang direlokasi dari Antapani Kidul ke Rusun Nawa Rancaciri. Nah, tepat di belakang saya ini, dan di saya juga bareng juga dengan komandan saya di sini, Pak Epi dan Pak Joko. Kita sama-sama saling bahu-membahu nih, bro. Kita berada di Rancacili, Rusun. Kita sudah melihat beberapa kendari kita konvoy sudah sampai juga. Sekarang proses pemindahan barang. Pemindahan barang ya, Dan ya? Warga atau masyarakat. Sebenarnya mereka tidak bawa semua barangnya, kan cukup karena fasilitas ini sudah tersedia, kasur, meja dan segala macam ini ya. Pokoknya ibadah sama alat masak. Semuanya lancar lah. Lancar ya, Pak? Lancar, alhamdulillah, Kondusif ya? Yang semangat, yang kerja luar biasa, yang mampu luar biasa. Ini berkat kerjasama 4 dari berapa dinas ya, Dan? Kewilayahan. Dari kewilayahan, BBWS, dari dinasnya PU, DLK, ya, BPKP 3, Satpol PP, itu kita sama-sama lah. Kompak Dan ya, kompak ya? Kompak. Kita bisa melihat di sini bagaimana cara kolaborasi. Benar. Tidak hanya kita perantai ini aja, semua kita terlibat, termasuk camatnya turut hadir menyaksikan proses penurunan barang. Masya Allah. Teman-teman semua masih di Boyimar punya cerita. Nah, sekarang saya bersama dengan Camat Antapani, Ibu Rahmawati. Kita sudah ngobrol sih berapa kali tentang penertiban bangunan liar di bantaran Sungai Cibodas dan di Cidurian itu ya. Nah, cuma yang saya penasaran kok bisa berhasil? Kenapa sih Bu awalnya, Bu? Bisa ceritain nggak, Bu? Backgroundnya apa sih, Bu? Jadi sebetulnya awalnya itu Antapani ada punya 4 kelurahan. Yang sudah ODF 100% itu baru 1 kelurahan di tengah. Dan ternyata Antapani Kidul lumayan 300 kepala keluarga yang belum ODF gitu kan. Nah, dari situ saya cari data-datanya ada di mana nih warga sebanyak 300 kakak itu ternyata ada di bantaran sungai gitu kan. Nah, dari situ diselusuri aja bantaran sungai itu gitu kan. Oh, ternyata mereka menyumbang langsung buang air besar ke sungai. Dan pada saat itu karena Antapani itu ingin 3 kelurahannya lagi juga ada 100% gitu kan. Jadi rencana saya sederhana, hanya sudah pokoknya warga-warga yang di bantaran sungai harus bikin septic tank gitu kan, nanti di depannya dijadikan buruan sae gitu kan, seperti yang sederhananya. Tapi ternyata ada program Satgas Citarum Harum gitu kan. Nah, itu ternyata ngeklik gitu program Citarum Harum, itu juga salah satunya harus ODF 100% ya. Jadi tidak ada lagi warga yang buang air besar sembarangan, yang apalagi di bantaran sungai kan konsentrasi banget BBWS dengan Satgas Citarum Harum. Sudah, jadi akhirnya ngeklik, dan ini di luar dugaan kami gitu ya, khususnya wilayah Antapani, bahwa ternyata
ekspektasinya jauh lebih besar lagi, dan ternyata setelah berhasil ini BBWS punya program ya, Jalan inspeksi tadi Bu ya. jalan inspeksi, dan insya Allah di Sungai Cidurian dan ke Cibodas itu katanya insya Allah di 2022 mudah-mudahan bisa terwujud, akan dibuat kolam retensi. Insya Allah. Dan itu alhamdulillah dari Dinas PU juga akan membuat trek sepatu roda, jadi untuk wisata air ya, misalnya di bantaran sungai itu. Ya, kalau mungkin di Arca Manik mah duluan saya karena halaman ini lebih besar ya bantarannya, kalau di Angkat Manik kita dapat bantuan trek sepatu roda gitu ya. Jadi kalau yang di Cibodas ini dengan Cidurian, kalau memang itu akan menjadi kolam retensi ya, seperti bendungan gitu kan, jadi tempat wisata juga nantinya Betul. ya. Kami sangat berharap mudah-mudahan BBWS bisa bekerja sama dengan pemerintah Kota Bandung untuk mewujudkannya, sehingga Antapani bisa punya tempat wisata gitu Ya, wisata sendiri ya Bu ya, nggak perlu keluar ya Bu ya. Sungai Cipamukaan itu melintas di Antapani sepanjang 3.000 meter, 3 kilometer 3 kilo. Ya, itu jadi banyaklah program-program yang apa namanya Bisa diwujudkan ya.